Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat multi, selamat datang di podcast multimedia. Hari ini kita kedatangan yang tamu yang lumayan wow nih. Kita sambut Pak Muhammad Syarifuddin MPD selaku Waka Kurikulum SMK Islamiyah Sabu Garut. Selamat pagi semuanya yang di rumah ataupun di mana berada. Semoga sehat selalu ya semuanya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Sudah. Saya makan atau sarapan roti sama susu ya. Pokoknya saya usahakan kalau sebelum berangkat ke sekolah atau aktivitas itu harus sarapan dulu ya, biar kita semangat dan sehat. Oke, langsung saja ya. Pak Syarif sendiri udah berapa lama nih di SMK Islamiyah? Ya sudah cukup lumayan lama. Saya dari awal berdiri itu tahun 2009. Saya sudah di sini. Berarti kalau dihitung 2009 sampai tahun 2022 ya. Berarti sudah hampir sekitar 13 tahun, Mbak. Udah lama ya juga? Ya, sudah lama. Untuk total siswa baru yang kemarin itu totalnya ada berapa, Pak? Siswa yang tahun ini ya, tahun ini itu ada 360 ya yang terdaftar di panitia PDB. Ya ini menjadi motivasi dari SMK Islamiyah agar ke depan juga semakin bertambah, semakin disenangi lah ya, diminati oleh warga khususnya di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Untuk jumlah siswa sendiri adakah penurunan atau malah meningkat tajam? Untuk jumlah siswa, alhamdulillah dari tahun ke tahun ini ada peningkatan. Kalau PPDB tahun sebelumnya itu 330, ini 360. Berarti ada penambahan kurang lebih sekitar 30 siswa. Nah juga dibandingkan siswa yang lulus itu kan sekitar 313. Kita menerima 360, berarti secara hitungan secara umum itu jumlah kita, siswa kita itu setiap tahunnya ada peningkatan. Untuk visi misi SMK sendiri bisa dijelaskan, Pak? Ya, visi kita cukup bagus ya. Visi kita itu adalah mencetak peserta didik yang beriman, kemudian kompeten, kompetitif, dan berakhlakul karimah, yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Itu juga sudah kita sampaikan visi misi itu kepada wali murid kemarin pas kita pertemuan dengan wali murid kelas 10 khususnya. Oke, jurusan di SMK ini kan ada banyak ya Pak? Ya, bisa tolong jelaskan? Ada, sekarang alhamdulillah kita sudah ada 6 ya. Ada 6, yang pertama itu jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian yang kedua adalah akuntansi keuangan dan lembaga, yang ketiga adalah teknik bisnis sepeda motor, yang suka sepeda motor ya, kemudian yang keempat adalah teknik pengelasan, yang kelima adalah tata boga, yang anak-anak yang hobi masak ya. Kemudian yang keenam, nah ini multimedia yang hobi tentang broadcasting, kemudian video, fotografer. Nah itu jurusan multimedia. Jadi kita sekarang sudah 6 yang insya Allah jurusan ini ya prospeknya bagus ke depan bagi siswa maupun siswi setelah lulus nantinya. Oke. Oh iya Pak, dengar-dengar kemarin SMK Islamiyah ada kurikulum baru ya Pak? Iya, untuk kita sudah menerapkan yang kelas 10 berarti Mbak. Kelas 10. Apa sih kurikulum Merdeka itu? Ya, kurikulum Merdeka itu yang bisa kita sampaikan, yang saya tangkap itu bahwa kurikulum didesain oleh pemerintah ya, tapi penerapan di lapangan di sekolahnya itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, sehingga sekolah punya wewenang untuk menentukan konsentrasi keahlian sesuai dengan minat ataupun bakat siswa-siswi termasuk kemampuan sekolah. Pemerintah hanya menentukan capaian pembelajaran secara umum, tapi nanti penentuan kondisi di lapangannya adalah dikelola atau dimanage oleh sekolah sendiri berdasarkan minat bakat siswa. Terus kenapa sih kita perlu kurikulum Merdeka?
Ya, secara umum kita ya ikuti aturan pemerintah ya. Tapi ini yang menarik itu ada P5 ya. P5 itu adalah proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana anak-anak ataupun peserta didik ini diharapkan memiliki karakter yang baik yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Di antaranya memiliki tingkat keimanan yang tinggi, kemudian kecakapan hidup, kemudian budaya kerja, kemudian kebinekaan, sehingga mereka itu setelah lulus punya sifat toleransi yang bagus dan juga khususnya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Bagus juga ternyata. Oh iya, apakah ada sosialisasi tentang kurikulum Merdeka ini? Ya, untuk sosialisasi kita sudah sampaikan satu ke siswa, terutama yang kelas 10 ya, karena memang kita penerapannya di tahun ini di kelas 10 ketika acara mobdik itu Mbak ya. Jadi kan ada mobdik, kita ada session untuk mengisi acara itu, kemudian kita sampaikan kepada siswa-siswi apa itu kurikulum Merdeka, kemudian mata pelajarannya apa saja, dan kemudian model pembelajarannya apa saja, sehingga anak-anak itu sudah siap. Karena stressing dari kurikulum Merdeka ini adalah project. Jadi anak-anak atau guru-guru diharapkan membuat proyek di dalam setiap mata pelajarannya, sehingga anak lebih aktif dan kemudian ada produk yang dihasilkan dari semua mata pelajaran yang diajarkan di SMK Islamiyah Sabuga. Jadi tiap pelajaran pasti ada hasilnya gitu? Iya. Terus kapan sih kurikulum Merdeka diterapkan? Ya, berarti mulai tahun ajaran ini 2023 yaitu sudah per bulan Juli kita sudah mulai proses pembelajaran melalui kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini diterapkan buat kelas berapa? Cuma kelas 10 Pak? Kelas 10 betul, karena biasanya kalau penerapan kurikulum itu diawali dari kelas 10. Karena kalau kelas 11 berarti kan sudah tertinggal kelas 10-nya. Maka setiap ada perubahan ataupun perbaikan kurikulum itu pasti dimulai dari kelas 10 dulu. Nah, untuk tahun ini berarti yang diterapkan adalah kelas 10 untuk kurikulum Merdekanya. Untuk kurikulum Merdeka sendiri, menurut Bapak apa kekurangan dan kelebihannya? Ya, kita baru ya Mbak ya, baru menerapkan ya, jadi belum begitu bisa melihat secara global bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas sementara ini yang saya tangkap untuk kelebihannya memang sekolah diberikan kewenangan secara penuh untuk menentukan tadi ya kompetensi, keahlian, tidak terpatok dari pemerintah, sehingga sekolah bisa mengembangkan. Kemudian juga ada penerapan karakter yang diharapkan agar anak-anak setelah pandemi 2 tahun itu karakternya bisa kita pulihkan kembali, semangat kembali untuk belajar, dan orientasi nanti ketika lulus pun sudah siap, tidak kebingungan mau kemana, mau kuliah, mau bekerja, atau mau apa. Nah, itu ada pembekalan di P5. Tapi mungkin kelemahannya karena sifatnya mungkin kayak beda ya, harus diterapkan. Mungkin ya persiapan kita harus ekstra ya, harus ekstra sosialisasi ke Bapak Ibu guru, ke siswa dan ke wali murid. Ya, walaupun sudah persiapan maksimal, saya kira masih mungkin beberapa ada pemahaman-pemahaman yang kurang kepada siswa ataupun Bapak Ibu guru. Tapi insya Allah akan kita tingkatkan terus, akan kita evaluasi agar kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik di SMK Islamiyah Sabuga. Pergantian kurikulum ini apa tidak terlalu cepat Pak? Kesannya seperti ganti menteri ganti kurikulum gitu. Ya, sebenarnya kalau kurikulum itu yang kita lihat sebenarnya bukan pergantian ya, itu istilahnya adalah perbaikan-perbaikan. Jadi kayaknya pemerintah itu akan selalu mengevaluasi kurikulum yang berjalan, apalagi ini kan pandemi 2 tahun, mungkin pemerintah mengevaluasi selama 2 tahun anak pembelajaran daring dengan melalui media sosial atau apa, anak tidak bergerak ya, kemudian membuat anak males, kemudian bangunnya kesiangan. Nah, sehingga perlu ada perbaikan kurikulum. Nah, sebenarnya itu bukan pergantian tapi revisi ya, atau perbaikan-perbaikan kurikulum yang sudah ada, sehingga anak-anak ini
selama 2 tahun kemarin vakum karena COVID ya, itu ini dibangkitkan kembali melalui kurikulum Merdeka. Esensinya masih sama, tinggal ada peningkatan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Oh, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Perubahan struktur kurikulum Merdeka ini apakah berdampak pada jam mengajar guru? Ya, jelas ada beberapa jam mengajar yang mengalami perubahan. Termasuk ini kan ada materi baru di kurikulum Merdeka, itu ada IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau di kurikulum 13 kan tidak ada, adanya kimia, fisika dan IPA. Ini digabung jadi satu IPAS. Nah, sehingga ada beberapa mungkin guru ya yang dulunya mengambil kimia, fisika itu kan jamnya kurang, tapi kemudian kita masukkan ke IPAS. Alhamdulillah di SMK Islamiyah karena gurunya ini tidak banyak untuk yang mengambil fisika, kimia, maka secara umum itu masih cukup untuk pembelajaran, kecuali mungkin guru-guru yang produktif itu yang untuk kelas 10 ini mengalami kekurangan jam, tapi insya Allah kita sikapi ada penambahan di mapel-mapel yang lain seperti ada PKK dan mapel-mapel yang lain, insya Allah masih bisa. Terima kasih buat Pak Muhammad Syarifuddin MPD selaku Wakak Kurikulum SMK Islamiyah Sabu Garut. Semoga bincang-bincang kali ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat luas tentang kurikulum yang ada di SMK Islamiyah, khususnya untuk keluarga besar SMK Islamiyah Sabu Garut mengenai kurikulum yang ada di SMK. Semoga acara ini dapat memberikan warna bagi SMK Islamiyah Sabu Garut. Salam sahabat multi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.